Memang seminimal-minimalnya sebagai seorang manusia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan atau kondisi Islam atau Muslim. Tapi itu batas paling minimal loh. Masa sih kita pengen jadi orang yang paling minimal sebagai seorang manusia? Enggak kan? Kita pengen terus upgrade diri jadi orang-orang yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman semua, kembali lagi kita bisa bersilaturahmi di ngaji bareng online ini pada hari ini setelah sekian lama. Kita nggak lama-lama banget sih, sekitar seminggu libur. Kembali kita berdiskusi tentunya seputar hal-hal yang mungkin bahas agama, kadang-kadang juga bahas kehidupan, kadang-kadang juga bahas filsafat dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan ini jadi salah satu ikhtiar kita untuk terus menjadi orang-orang muslim yang naik level jadi orang-orang yang mukmin. Karena di antara cara atau ikhtiar yang mesti kita lakukan bagaimana seorang muslim itu naik level jadi orang-orang mukmin adalah dengan berilmu. Karena nanti ketika seseorang menjadi mukmin, dia akan dibebani dengan banyak hal di dalam dirinya, akan ada banyak konsekuensi dalam dirinya, dan itu suatu kemuliaan sebenarnya, bukan sebuah beban yang berat yang membuat stres, depresi, dan lain sebagainya. Maka itu butuh ilmu. Maka ngaji bareng online adalah diantara salah satu ikhtiar kita buat belajar, mendalami, kemudian memahami keyakinan ini dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa istiqomah di ngaji bareng online bareng One Ummah Movement ini. Salam serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umat terbaik, kuntum khairu ummah, sehingga akhir hidup kita. Sebab ketika dulu Quran diturunkan di tanah Jazirah Arab adalah sebuah tanah yang jauh daripada peradaban. Ada banyak pertanyaan, kenapa Quran tidak diturunkan di Romawi, Persia, padahal waktu itu peradaban sedang maju-majunya, sedang tinggi-tingginya. Tapi Quran malah diturunkan di sebuah tanah gersang yang kemudian tidak banyak aktivitas di dalamnya, yang teknologinya pun jauh daripada peradaban-peradaban Romawi dan Persia. Banyak hal, segala keminusan atau kekurangan di dalam tanah Jazirah Arab karena itu. Tapi dengan turunnya Quran di tanah Arab, maka berubahlah kemudian masyarakat pada itu dari jahiliyah menjadi kuntum khairu ummah. Dari serendah-rendahnya kebodohan, serendah-rendahnya kesesatan, dan lain sebagainya. Kemudian ketika Quran diturunkan di sana, mereka semua berubah menjadi kuntum khairu ummah, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu harus terus berpedoman kepada Quran ini, karena dialah diantara salah satu yang hanya bisa menunjuki kita kepada kebenaran dan jalan yang lurus. Judulnya mungkin agak sedikit general ya. Judul pada kajian ngaji bareng online hari ini, malam hari ini, memilih dengan perasaan dicoret tapi dengan nalar. Diksi ini secara general ya, Memilih berarti bisa mengambil, menunjuk, dan lain sebagainya. General bisa kita aplikatifkan pada banyak hal. Nah, bagaimana sebenarnya cara pandang Islam ya? Cara pandang Islam, atau ada sebuah kalimat atau kata di dalam khazanah ilmu Islam itu namanya worldview Islam. Worldview Islam itu bisa diartikan di antara salah satu makna yang paling utamanya adalah cara pandang Islam. Bagaimana cara pandang Islam dalam konteks memilih? Sehingga ketika kita memilih sesuatu, mengambil sesuatu, atau sederhana memilih jajanan, memilih tempat kerja, memilih tempat kuliah, memilih pasangan, memilih pemimpin, itu kita tidak dilandaskan pada sesuatu yang sifatnya, ada satu istilah di dalam bahasa Arab, syai'un la yumlak. Syai'un la yumlak itu adalah sesuatu yang tidak pasti.
Jadi kalau keputusan-keputusan hidup yang mana itu fundamental, besar dan penting, kalau dilandaskan pada perasaan, maka itu jadi sebuah bahaya, sebab perasaan itu syai'un la yumlak. Dia sesuatu yang nggak pasti cenderungannya, nggak pasti kanan, nggak pasti kiri, dia bolak-balik sebagaimana hati. Makanya kita kan sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik wala tu'atik, dan seterusnya dan sebagainya. Sebab kalau hati itu memang fitrahnya adalah bolak-balik, hati itu fitrahnya adalah tidak pasti. Maka kalau kita memutuskan segala perkara-perkara yang penting, besar, fundamental, prinsip, apalagi memilih pemimpin, itu dilandaskan pada cinta, pada perasaan, apalagi pada hawa nafsu, maka ada satu perkataan, cinta, perasaan, hawa nafsu itu adalah syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak pasti. Nah teman-teman, maka bagaimana cara pandang Islam supaya memilih, mengambil sesuatu itu bisa seobjektif mungkin? Kadang kita, contoh, ada sebuah contoh kasus. Misalnya, orang-orang humanisme ketika melihat sebuah tempat yang dimana di situ ada PSK, misalnya pegawai tetot komersial. Misalnya ada sebuah PSK, ada sebuah tempat yang mana di dalamnya banyak PSK. Maka orang-orang humanisme dan si tempat ini misalnya dibubarkan oleh aparat atau pemerintah setempat. Maka orang-orang yang humanisme pasti lebih cenderung akan marah terhadap pembubaran atau peristiwa pembubaran tersebut. Karena cara pandang dia bukan dilandaskan pada cara pandang Islam. Dia memandang membubarkan tempat yang penuh dengan PSK adalah menzolimi orang lain, mengurangi rezeki. Dan dia juga punya argumentasi, misalnya dia orang-orang PSK di dalam sebuah tempat itu, kenapa dia terlibat, kenapa dia ada di situ, karena dia bukan keinginan kehendak sendiri, tapi karena fenomena ekonomi yang begitu turun, yang begitu tidak pasti, yang begitu campur aduk, atau begitu sedang turun-turunnya, rendah-rendahnya, sehingga ada keterpaksaan para orang-orang yang PSK tadi terlibat dalam sebuah tempat atau dalam sebuah pergaulan yang salah itu. Nah, orang-orang humanisme pasti berpandangan seperti itu. Ini sebuah analogi, sebuah contoh dulu sebelum kita masuk ke konteks yang lebih luas atau lebih spesifik. Maka orang-orang humanisme pasti berpandangan seperti itu. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mempunyai worldview Islam, cara pandang Islam. Cara pandang Islam itu harus tentu dilandaskan pada objektivitas yang lebih komprehensif. Atau bahasa lain dalam agama, objektif secara tauhidi, secara integral, menyeluruh, komprehensif. Jadi kalau kita mau memilih, menghukumi bahkan sesuatu, penilaiannya itu harus integral, harus tauhidi. Bahasa Arabnya harus tauhidi integral dalam aspek sosial, aspek lingkungan, aspek politik, aspek ekonomi, aspek psikologis misalnya. Nah, semua hal-hal, semua indikator-indikator itu ketika kita memutuskan segala sesuatu yang itu penting, besar, dan sangat diperlukan misalnya, itu harus memandang dalam variabel-variabel umum itu. Ini cuma contoh 5 ini, tapi tentu ada variabel-variabel lain yang harus dipertimbangkan. Maka konsep integral sebagai seorang muslim itu nggak bisa hanya ketika kita menilai, mengambil, memilih sesuatu, tidak bisa dilandaskan pada itu saja. Tapi yang pertama tadi harus dilandaskan pada aspek-aspek itu, dan juga plus pada aspek-aspek yang namanya syariat atau hukum-hukum, ketetapan-ketetapan atau batasan-batasan yang Allah bikin. Agama Islam adalah agama yang menuntut para pemeluknya untuk berpikir. Makanya ada banyak kalimat di dalam Al-Quran yang diksinya afala takilun, afala tatafakkarun, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubihim afqaluha, dan seterusnya dan sebagainya. Ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang Allah perintahkan manusia itu untuk menggunakan akalnya, untuk menggunakan untuk berpikir terhadap segala sesuatu. Maka apalagi urusan-urusan yang sifatnya besar, kepemimpinan, wali kota, bupati, gubernur dan sebagainya, kalau nggak berpikir, maka ini ada salah satu
di antara salah satu step menuju kemunduran. Maka berpikir adalah sebuah keniscayaan bagi orang-orang beriman, ya, karena orang-orang beriman itu beda dengan orang-orang Islam. Jadi dulu ada Arab Badui yang kemudian menyatakan dia beriman kepada Rasul waktu itu, kepada Rasulullah SAW. Kata Arab Badui, wahai Rasul, kami telah beriman, katanya. Tapi kata Rasul apa? Tidak, tidak. Kamu belum beriman. Tapi katakanlah kamu hanya baru seorang Muslim. Jadi Muslim dan mukmin itu dua derajat yang sangat sebenarnya jauh, dua derajat yang berbeda. Nah, kita memang seminimal-minimalnya sebagai seorang manusia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan atau kondisi Islam atau Muslim. Tapi itu batas paling minimal loh. Masa sih kita pengen jadi orang yang paling minimal sebagai seorang manusia? Enggak kan? Kita pengen terus upgrade diri jadi orang-orang yang terbaik di dunia maupun di akhirat. Maka di antara level selanjutnya setelah Muslim adalah mukmin. Nah, kata buku-buku yang kami baca, mukmin itu adalah dia yang kemudian kan iman. Sedangkan iman itu tidak bisa dicapai kecuali dengan proses berpikir. Bagaimana kita memikirkan Allah, memikirkan kitab malaikat, memikirkan Rasul, memikirkan Al-Quran, kitab itu maksudnya. Kemudian memikirkan hari akhir, memikirkan qada dan qadar. Maka orang-orang yang beriman itu sebenarnya orang-orang yang bukan taklid, bukan didoktrin, tapi dia melalui proses yang panjang berpikir, sehingga ketika dia mantap ajak di dalam keyakinan keimanannya, maka ada konsekuensi selanjutnya daripada kemantapan dan keyakinan keimanan tersebut. Maka konsekuensinya adalah syariat-syariat yang harus dia lakukan, atau bahkan sampai di level dia perjuangkan sebenarnya. Nah, sebagai seorang Muslim, kalau kita pengen jadi orang-orang yang beriman harus berpikir. Maka berpikir dalam konteks memilih apapun sebenarnya adalah ikhtiar kita untuk terus menerus bernalar gitu, melatih nalar kita supaya lebih objektif. Ada kemudian di antara salah satu kaidah berpikir juga adalah kita itu harus berpikir dalam konteks yang empirik dan juga non empirik. Misalnya gini, kita melihat sebuah makanan, misalnya di depan saya ini ada air jahe. Ini kan empirik, bisa dilihat dengan mata, bisa dilihat dengan indrawi kan, ada air jahe. Nah, itu adalah sesuatu yang empirik, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang jelas. Nah, sebagai seorang Muslim, kita nggak bisa mengambil keputusan itu hanya dilandaskan pada sesuatu yang empirik. Nggak bisa milih jodoh tuh cuma dari fisik cantik, kerudung hijab yang panjang, atau paras yang kemudian tampan, rambut yang kayak opa-opa Korea, atau postur tubuh yang kemudian ideal. Nggak bisa kita mengambil atau memilih atau menghukumi sesuatu hanya dilihat dari empirik. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan yang sifatnya non empirik, dalam bahasa lain yaitu metafisik. Kalau misalnya saya melihat makanan air jahe, atau misalnya di depan ada ayam, di depan ada daging sapi dan lain sebagainya, itu kan empirik. Yang non empiriknya apa? Bagaimana proses ayam ini disembelih, apakah halal haram. Kemudian bagaimana saya juga mendapatkan uang ini misalnya, apakah mulai proses yang baik atau yang salah. Atau kita melihat calon-calon suami, calon-calon istri, kita melihat misalnya ada seorang perempuan melihat calon suaminya, dia lagi ta'aruf, secara empirik hartanya banyak, mobilnya misalnya high class lah mobilnya gitu ya, mobilnya Lamborghini misalnya, atau apapun itu mobil-mobil yang mahal, kemudian banyak perhiasannya, motornya bagus, kemudian secara fisik juga bagus, ganteng dan lain sebagainya. Itu kan empirik, itu kan sesuatu yang kemudian fisik. Maka yang harus kemudian kita tanyakan atau kita konfirmasi supaya lebih objektif, supaya lebih yakin, dari mana dia mendapatkan harta itu? Dari maling, dari sesuatu yang halal, atau sebaliknya dari sesuatu yang haram? Maka kita nggak bisa memilih dia hanya dilandaskan pada sifatnya yang
empirik, harus dilandaskan pada sesuatu yang non empirik juga, yang goib. Non empirik itu metafisik, itu yang goib. Dalam konteks memilih pemimpin pun misalnya juga bisa dikaitkan. Oh, misalnya ada orang-orang, ada calon-calon pemimpin yang kita pilih secara gagasan, secara postur tubuh, secara fisik misalnya, secara empirik itu ada juga pendidikan, ada juga kemudian kompetensi, kredibilitas, dan lain sebagainya. Tapi harus kita lihat juga sesuatu yang sifatnya non-empirik, metafisik di dalam calon-calon pemimpin itu. Ya sebenarnya ini butuh pendalaman yang cukup dalam kalau kita pengen menghukumi, mengambil, memilih, menunjuk segala sesuatu yang landasan keduanya adalah non-empirik atau metafisik. Tapi ada kalimat selanjutnya, kalau kita ingin mengambil kemudian atau menunjuk atau memilih atau menghukumi segala sesuatu dengan empirik dan non-empirik, maka itu harus dilandaskan atau berdasarkan dengan wahyu. Wahyu itu apa? Teks-teks di dalam agama atau teks-teks di dalam Al-Quran. Jadi misalnya, bagaimana ciri orang ikhlas di dalam Al-Quran? Nah itu kan ikhlas itu sesuatu yang non-empirik, sesuatu yang metafisik, sesuatu yang goib, nggak bisa dilihat kan. Nah kemudian itu kan kata Quran, kata wahyu misalnya harus ikhlas itu misalnya kholison labanan, kayak susu sapi yang sangat murni, sangat bersih dan lain sebagainya, tanpa pamrih lah gitu bahasa hari ini misalnya. Nah kita pengen terjemahkan kalimat Quran yang ikhlas tanpa pamrih itu kepada calon-calon pemimpin kita misalnya. Apakah sesuai dengan wahyu, dengan dalil calon-calon pemimpin kita itu tanpa pamrih? Nah itu maksudnya. Jadi sebagai seorang muslim ini mah ya, kalau kita pengen menilai, menunjuk, mengambil, atau memilih, atau menghukumi segala sesuatu, bukan hanya empirik yang harus kita dijadikan landasan, tapi hal-hal yang sifatnya juga non-empirik, metafisik, atau ghaib juga harus kita pikirkan, teman-teman. Tadi ada integral, yang kemudian ada empirik dan non-empirik. Yang kedua, yang selanjutnya harus selalu dikaitkan dengan wahyu atau dengan dalil-dalil di dalam Al-Quran. Bagaimana sih pemimpin yang baik itu kata Quran? Bagaimana sih calon yang baik itu kepada kata wahyu? Bukan kata Mas Wahyu. Wahyu itu berarti firman Allah gitu ya. Bagaimana sih kata Allah pemimpin yang baik, calon pasangan yang baik, calon pemimpin ketua kelas, ketua mahasiswa, ketua himpunan, ketua BEM yang baik itu kayak gimana sih kata wahyu, kata Allah? Maka berpikir sebagai seorang muslim harus dilandaskan pada wahyu. Misalnya ada indikator adil. Kata Allah kan misalnya gini, janganlah kamu memutuskan perkara atau mengambil sebuah keputusan hukum dilandaskan pada perasaan, maka seharusnya kamu harus dilandaskan kepada keadilan, bijaksana lah bahasa lainnya, adil, bijaksana dalam memutuskan perkara, jangan dilandaskan pada kecenderungan pada salah satu pihak, kecenderungan pada salah satu golongan, kelompok atau masyarakat warga tertentu. Nah itu diantara salah satu makna adil. Adil itu misalnya seimbang, sesuai porsi, nggak cenderung ke sana, nggak cenderung sendiri ke sini. Nah itu diantara salah satu kemudian indikator atau kategori seorang pemimpin harus adil. Makanya buat cowok-cowok biasanya kan di khutbah-khutbah Jumat itu suka ada kalimat atau ajakan dari khotib untuk selalu atau senantiasa untuk berperilaku adil, biasanya di akhir khutbahnya itu disampaikan. Maka adil adalah perintah Allah. Maka adil adalah teks-teks di dalam Al-Quran. Nah, ketika kita itu dilandaskan kepada memilih sesuatu, apalagi misalnya pemimpin, atau misalnya ketika kita pengen memilih calon suami, calon istri, apa kata wahyu, apa kata Allah, apa kata firman Allah? Oh, kata Allah memilih calon suami itu harus ar-rijalu qawwam katanya. Oh, kata Nabi, kalau pengen memilih istri itu adalah yang ketika kamu melihatnya pertama kali maka melahirkan ketenangan misalnya.
Atau memilih istri itu adalah yang kata Allah di dalam An-Nisa itu misalnya yang dia solihah fasolihatu qanitatun hafizat, dia yang kemudian mampu memperbaiki menutupi urusan-urusan di luar dirinya atau urusan-urusan orang lain kan. Solehat itu, solihah itu, solihat fasolihatu qanitatun hafizatut lil ghaibi ma hafizallah. Bagaimana cara memilih istri dalam konteks itu? Nah, maka supaya tidak berdasarkan rasa cinta, yang mana cinta itu tadi ya, syai'un la yumlak, perasaan yang tidak pasti, objektifnya bagaimana? Memilih suami harus yang qawam, memilih istri yang harus solihah misalnya. Itu baru satu kategori, satu indikator, satu ciri. Dan di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah, di dalam wahyu banyak banget syarat-syarat memilih segala sesuatu. Kata Allah, makanlah kamu dari hal-hal yang baik, dari hal-hal yang halal. Berarti kalau memilih makanan harus yang halal, bukan hanya makanannya tapi sumbernya, prosesnya dan lain sebagainya. Itu kata wahyu. Memilih makanan, jangan kayaknya ini enak nih, kayaknya gue lapar nih, nggak apa-apa lah, babi juga diembat. Nah itu kan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan kemudian integralitas sebuah objektif, sebuah nilai-nilai objektif. Ini nilai objektif itu harus integral antara konsep-konsep agama dan konsep-konsep di luar hal itu tadi, seperti konsep sosial, konsep biologis. Misalnya kalau konteks makanan kan, oke, secara pemenuhan kebutuhan biologis kamu makan babi itu jadi kenyang misalnya, tapi secara konsep di dalam agama itu dilarang, nggak boleh, maka itu tidak integral dalam memutuskan atau memilih makanan misalnya. Nggak apa-apa karena kadar alkoholnya cuma 0,01% kok. Nah ini nih jangan juga gitu, maksudnya secara aspek biologis atau secara aspek di luar agama mungkin cuma 0, sekian persen dan tidak menimbulkan mabuk, tidak menimbulkan pusing, tapi di dalam agama sedikit pun itu nggak boleh kan. Di dalam konteks agama Islam syariat itu nggak boleh sedikit pun ada yang tercampur, yang diminum dan memabukkan, apalagi di dalamnya ada alkohol dan lain sebagainya, bakal memabukkan. Meskipun nggak memabukkan, tapi kalau ada 0, sekian persen itu nggak boleh kan di dalam agama. Padahal secara biologis itu tidak menimbulkan mabuk. Jadi integral gitu, tauhidi. Atau tadi yang ketiga adalah berdasarkan dengan wahyu. Karena kita adalah sebagai seorang muslim, masalahnya memikirkan, memandang sesuatu harus dilandaskan pada konsepsi-konsepsi di dalam Islam. Nah, yang pertama itu harus dilandaskan pada keyakinan atau keimanan. Jadi, yakin nggak kalau kita memilih misalnya jodoh A, jodoh B, pemimpin A, pemimpin B, itu akan berkonsekuensi pada keyakinan kita, atau kita dilandaskan pada keyakinan kepada Allah. Bahwa kata Allah gini, bahwa kata Allah gitu, bahwa kata Allah nanti pemimpinmu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan-urusan di bawahnya misalnya. Jadi kita akan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin, baik dia adil ataupun tidak adil. Semua keadilan yang dia lakukan di bumi, di dunia, atau ketidakadilan kita, ketidakadilan dia yang dilakukan di dunia, maka kita akan mintai pertanggungjawabannya. Nah, buat orang-orang muslim, memilih segala sesuatu harus dilandaskan pada keyakinan. Karena kita muslim yang baik dan ingin naik level ke orang-orang yang beriman. Yakin gitu bahwasanya memilih teman itu dilandaskan kepada keyakinan kepada Allah. Memilih jodoh, memilih makanan, memilih tempat kuliah, tempat kerja, kata Allah baik nggak ya tempat kerja yang kayak gini, meski ada syubhat-syubhatnya dikit nih misalnya, baik nggak ya kata Allah. Nah, harus dipertanyakan, harus dinalar itu tuh. Jangan karena perasaan kita nggak punya uang, ekonomi lagi turun-turunnya, akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk bekerja.
nggak apa-apa, haram-haram dikit yang penting dapat duit, kan nggak gitu. Harus dilandaskan kepada keyakinan. Allah marah nggak kalau kita kerja di situ yang banyak syubhatnya, apalagi menjerumuskan kepada sesuatu yang haram. Atau dalam konteks memilih tadi apa, memilih tempat kuliah, apakah sesuai misalnya dengan passion kita, apakah sesuai dengan cita-cita kita, yakin nggak kita ke situ. Keyakinan itu kita riset dulu nggak, kita objektif dulu nggak, kita baca-baca dulu nggak akreditasinya, kemudian lulusan-lulusannya, nanti setelah lulus banyaknya orang-orang itu jadi apa, potensi kerjanya. Nah, semua itu kita riset dulu secara hal-hal di luar keyakinan kan. Nah, kemudian di ujung kita pengen memastikan pilihan kampus, pilihan jurusan yang kita ambil itu baik dan benar sesuai pandangan Allah. Bagaimana? Yakin nggak? Eh, atau Allah membolehkan nggak kalau kita kuliah di sini, lingkungannya seperti ini, kondisi ekonomi seperti ini, jarak rumahnya seperti ini, tugas ibadah yang saking banyak, cita-cita masa depan dan sebagainya, kira-kira Allah ridho nggak kalau kita kuliah di jurusan itu? Kira-kira Allah mengizinkan? Ya Allah pasti mengizinkan, tinggal ketika Allah mengizinkan, ridho atau enggaknya, yang itu harus kita kemudian fikirkan. Jadi sebagai seorang Muslim, ada yang namanya minhaj berpikir kan, jalan berpikir, jalan bernalar, memutuskan, mengambil, memilih sesuatu harus berpikir, jangan pakai perasaan. Sehingga kalau pakai perasaan, oh kayaknya ganteng nih dia, terima aja lah lamarannya misalnya, cantik nih cewek, gue DM ah, assalamualaikum, boleh ketemu nggak, atau ada yang marah nggak, atau apapun itu kalimat-kalimat cowok ke cewek, laki-laki ke perempuan, dia ingin melamar karena pas lihat di profile IG-nya, di feed-nya kayaknya estetik, cantik fisiknya, dan seterusnya dan sebagainya, hijabnya panjang, nggak pakai perasaan, langsung wah ini kayaknya cantik nih, langsung kayak apa, punya rasa cinta gitu. Padahal harus diriset dulu, harus dibaca dulu, harus ditanya dulu visi misi hidupnya, latar belakang pendidikannya, keluarganya, bagaimana nanti kemudian membentuk atau mendidik anak dan lain sebagainya, kan dibaca dulu, harusnya seperti itu, difikirkan. Jangan terjebak pada sifat yang sifatnya fisik saja, atau jangan terjebak pada perasaan, subjektivitas kita, karena subjektivitas itu apalagi dalam konteks perasaan ya, subjektivitas dalam konteks perasaan itu tadi dalam agama, dalam Islam atau dalam khazanah Islam maksudnya lebih tepatnya, ada kata syai'un la yumlak, sesuatu yang nggak pasti kalau subjektivitas itu dilandaskan pada perasaan. Subjektivitas boleh dilakukan kalau dia dilandaskan pada ilmu, subjektivitas itu pada fakta. Nah, tapi dia jadi kemudian salah kalau subjektivitas itu dilandaskan pada perasaan. Harus pada nalar, berpikir, objektif, fakta, data. Tapi itu semua orang-orang barat pun, orang-orang non-muslim pun lakukan. Maka kita sebagai seorang muslim bukan hanya melakukan objektivitas pada data, fakta, kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, psikologis dan lain sebagainya. Kita mengambil, memilih, memutuskan bukan hanya pada aspek-aspek itu, tapi ada yang selanjutnya, ada aspek keimanan, atau aspek yang selanjutnya aspek wahyu, atau aspek non-empirik, dan juga ada aspek integralitas, semuanya saling sinkron. Integral itu semuanya saling sinkron, menyeluruh, harus diperhatikan juga sebagai seorang muslim. Sehingga ketika kita melatih, sebenarnya teman-teman, melatih hal-hal yang tadi bernalar, berpikir, maka kita nggak akan pernah mudah untuk tergoyahkan atas pilihan-pilihan yang kita ambil, entah itu pilihan pemimpin, pilihan jodoh, pilihan makanan, bahkan pilihan tempat kerja, pilihan tempat kuliah, jurusan, tempat tinggal misalnya. Kayaknya di sini nyaman nih, kayaknya di sini enak nih. Oh, di Bandung mah katanya cewek-ceweknya cantik, terus kemudian apa?
lingkungannya dingin, kayaknya mending kita pindah deh dari Surabaya ke Bandung karena Bandung tadi gitu. Pas ternyata ke Bandung, dilihatin tuh gimana Bandung pas hujan, estetik tuh. Misalnya sebagian daerah, emang estetik yang kamu bayangkan, emang sedingin vibes bagus yang kamu bayangkan, ternyata enggak, karena dilandaskan pada perasaan, nggak diriset dulu di mana area tinggalnya, kemudian misalnya strategisnya, RT RW-nya, bahkan tetangganya, nggak diriset dulu, nggak dibaca itu dulu. Dia langsung memilih pindah dari Surabaya, dari Malang ke Bandung. Kan hanya cuman by perasaan. Bahkan bukan by perasaan, tapi by orang lain atau quotes TikTok. Jadi dalam aspek apapun, kita harus senantiasa melatih akal ini untuk berpikir atau bernalar. Sehingga nanti ketika kita melatih itu, akan muncul sistematika berpikir secara berurutan, yang itu sangat diwajibkan, harus dimiliki bagi setiap manusia tentunya. Tapi sebagai seorang muslim dan mukmin, kita harus punya sistematika berpikir yang rapih, berpikir yang berurutan, dan itu akan sangat berpengaruh pada semua kehidupan kita. Bagaimana sih tahapan-tahapan, misalnya kalau pengen menikah, kan harus punya sistematika berpikir. Dia nggak hanya langsung memikirkan yang penting akad deh, kan harus disusun kan sistematika berpikirnya. Oh, bagaimana nanti tinggal, bagaimana nanti anak, program anaknya bagaimana, kemudian orang tuanya, kultur, budaya, dan seterusnya, adat, mahar, kemudian finansial planning dan lain sebagainya, disistematiskan kan. Itu semua harus dituliskan, disistematiskan dalam alam berpikir. Nah, ketika kita terbiasa melatih dulu berpikir, mudah-mudahan kedepannya kita ada upgrading lagi diri dalam konteks berpikir, yaitu berpikirnya lebih sistematis. Nah, sebenarnya kan itu diajarkan dalam konteks ritual, dalam konteks ubudiyah. Ada sholat misalnya, sholat itu kan nggak bisa loncat, harus sistematis. Bahkan jauh sebelum takbir, itu kita harus mendengar azan, harus tahu waktu, kemudian kita harus mempersiapkan pakaian, kemudian kita harus suci dari hadas besar, kemudian kita harus berwudu, dan wudu pun sistematis kan, nggak bisa langsung loncat, ada rukunnya, ada urutannya, nggak bisa loncat. Kemudian dari wudu kita ke masjid atau ke musola, ada sejadah, sistematis semua. Nah, kalau kita mampu berpikir secara sistematis dan itu dilakukan secara tidak sadar, automation, dalam hal ritual, kenapa enggak dalam konteks muamalah, dalam konteks sosial, dalam konteks kemudian memilih pemimpin? Dari mana dulu yang harus kita pikirkan ketika memilih pemimpin? Oh, pemimpin yang misalnya ya, pemimpin yang ideal itu dia memperbaiki aspek-aspek terlebih dahulu, karena skalanya itu ada misalnya kota atau kemudian provinsi, berarti dia memikirkan dulu misalnya sumber daya manusianya, misal, meskipun ini tidak mutlak ya, misalnya karena kita pengen melatihkan bernalar berpikir yang sistematis dalam konteks memilih pemimpin. Memilih jodoh yang dilihat supaya sistematis, nggak dulu paras misalnya, nggak dulu wajah, nggak dulu outfit, tapi dilihat latar belakang ekonominya, pendidikannya, orang tuanya, psikologisnya, atau kemudian visi misinya. Kita latih terus berpikir sistematis. Sehingga ketika sistematis, sebagaimana mahasiswa-mahasiswi di kampus-kampus itu kan ketika mendengarkan materi kuliah itu kan selalu sistematis dari semester 1 sampai semester akhir. Supaya apa outputnya? Di antara salah satu tujuan maksudnya ya supaya membangun fondasi yang begitu kuat, sehingga ketika nanti semester 8 lulus, dia memilih satu kompetensi bidang keahlian tertentu, dia benar-benar mahir karena dia dari dasarnya dipelajari dan berurutan sistematis. Contoh,
Orang-orang yang misalnya masuk ke sistem informasi, teknik informatika, atau yang seputaran coding, pasti semester 1-2 itu belajar HTML, CSS. Pasti belajar itu. Dan belajar HTML, CSS, belajar dari yang paling basic, dari yang paling dasar. Text editornya dulu di-download, kemudian HTML-nya ditulis manual, bahkan ada sebagian orang yang pakai Notepad, bukan pakai Sublime, pakai VS Code, bukan pakai text editor yang modern, pakai Notepad misalnya. Orang-orang yang jago hari ini dalam hal programming, dia memulai sistematika berpikir programnya dari hal yang paling dasar, dari menampilkan hello world ke browser, terus ditumbuh semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya, sampai dia benar-benar ahli dalam satu cabang keahlian programming tertentu. Nah, sebenarnya kan itu dilakukan pada mata kuliah lain. Nah, kalau kita sudah terbiasa dalam hal itu, kita juga terbiasa dalam hal-hal yang tadi sifatnya ritual, ibadah, sholat, puasa. Puasa itu pasti ada sahurnya dulu, habis sahur nonton TV misalnya, habis nonton TV kita menunggu waktu azan, istighfar, zikir, kemudian sholat subuh, badah subuh, tidur misalnya, sistematika berpikirnya. Tapi bisa nggak tidur, langsung beraktivitas kerja dan sebagainya, sampai buka, terus repeat kan. Dan kita ada beberapa orang yang melakukannya tanpa sadar. Sebelum maghrib beli takjil, berurutan, bersistematis. Nah, kenapa nggak dalam memilih jodoh? Kenapa nggak dalam memilih pemimpin? Kenapa nggak dalam memilih makanan? Kenapa tidak dalam segala hal, maksudnya bernalar itu? Atau memang kapasitas kita terbatas dalam itu saja? Nah, mudah-mudahan enggak. Nah, teman-teman, itu mungkin diantara materi yang ingin disampaikan pada malam hari ini. Aku memilihmu dengan nalar. Memilih pemimpin, memilih pasangan, memilih jodoh, atau memilih pilihan-pilihan kerja, tempat-tempat kerja, memilih jurusan, mending di UPI, di ITB, di UNPAD, atau di kampus swasta. Semua itu kan harus dinalar, bukan by perasaan. Kayaknya di ITB aja deh, karena disuruh ibu. Kayaknya di UPI aja deh, karena lebih dekat ke apa misalnya. Kayaknya di UNPAD aja deh, karena di sana ada doi. Enggak gitu kan? Tiba-tiba dijerumuskan di UNPAD itu pada jurusan yang kita nggak minat. Yang penting dekat sama doi, kan nggak gitu. Harus berdasarkan nalar, sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, passion, cita-cita masa depan, tujuan, goals, dan lain sebagainya. Memilih apa lagi ya? Memilih teman, memilih domisili tempat tinggal. Misalnya kalau pindah dari Jakarta, Bandung tuh luas, Bandung Timur, Selatan, dan seterusnya dan sebagainya, semuanya by nalar. Segala keputusan hidup harus dilandaskan pada nalar. Alam perihal tentunya semua kebaikan yang saya sampaikan, semua argumen, semua nalar, apapun itu yang disampaikan, murni atas izin Allah. Allah yang memberikan itu, Allah yang melancarkan lisan saya, Allah yang memudahkan saya untuk menyampaikannya kepada teman-teman. Segala kesalahan juga itu murni juga kesalahan daripada saya. Dan dalam hal keilmuan juga, dengan izin Allah mungkin saya mendapatkan itu dari guru-guru saya di Wan Ummah ini. Jadi hari ini saya bisa bercerita, menyampaikan argumen, menyampaikan materi, tentu atas izin Allah. Kemudian atas bimbingan guru-guru saya, kami di Wan Ummah ini. Jadi teman-teman, kalau yang ingin gabung juga di Wan Ummah Movement sebagai bagian dari dakwah anak-anak muda yang fokus pada sosial, pendidikan, kemanusiaan, ekonomi, dan lain sebagainya, maka teman-teman juga bisa, kita bisa bertumbuh, upgrade bareng di Wan Ummah ini, dan insya Allah semuanya atas bimbingan Allah dan dibimbing oleh guru-guru yang ada di Wan Ummah. Saya memulai pengalaman di depan kamera ketika COVID. 1 tahun pertama COVID, saya menjadi MC waktu itu, MC kajian online. Kemudian setelah itu ngisi kajian seperti ini, dan alhamdulillah Allah izinkan
sedikit demi sedikit public speaking, mental, sistematika berpikir, keberanian dan seterusnya dan sebagainya bertumbuh, dan itu semua atas arahan bimbingan didikan dari guru-guru saya di Wan Ummah. Jadi teman-teman pun bisa menjadi versi terbaik dirinya masing-masing. Kalau ingin menemukan circle yang tepat, lingkungan yang tepat, komunitas yang kondusif, itu bisa banget join di Wan Ummah Movement. Caranya gimana? Bisa DM IG Wan Ummah, DM IG Kita Ngaji Bareng, atau klik link yang ada di bio-nya Kita Ngaji Bareng, dan juga link yang ada di bio-nya Instagram Wan Ummah dan Instagram, atau di Instagram Ngaji Bareng, Kita Ngaji Bareng. Atau kalau teman-teman kenal sama seseorang yang mengajak teman-teman dan dia gabung di Wan Ummah, itu bisa juga kontak dia. Gimana sih cara gabung Wan Ummah? Apa yang bisa kita sumbangsihkan kepada Islam, dan apa yang kita bisa berikan kepada kemaslahatan masyarakat atau umat secara lebih luas dan berdampak. Itu aja, terima kasih. Ala kulli hal, sekali lagi mohon maaf apabila banyak kekurangan. Jazakumullah khairan katsiran. Kita akhiri, kita tutup dengan istighfar, hamdalah, dan kafaratul majelis. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.